Bimba. Paradigma Bimba tujuannya apa? Ingin membuat bahagia. Guru-guru membahagiakan anak-anak. Guru-guru juga bahagia karena menjadi pembelajar. Guru-guru membuat anak-anak bahagia dalam belajar dan guru-guru juga bahagia karena menjadi pembelajar. Lalu kita tambah dengan ilmu MR. Ternyata rezeki kita ada di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, saat ilmu ini kita pakai, kita ternyata sedang melakukan, kalau di Bimba bilangnya melakukan amal soleh. Di MR ternyata kita sedang membahagiakan Rasulullah. Rezeki kita ada di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Membahagiakan membahagiakan dengan berbuat baik, memuliakan dengan terus mendoakan. Nah, reviewnya gimana nih? Kalau sudah berparadigma Bimba, kalau sudah berparadigma Bimba, pasti tujuan di kepalanya adalah saat mau membimbing anak adalah ingin membahagiakan. Ingin membahagiakan. Tapi kalau di kepalanya masih paradigma les baca, berarti orientasinya gimana anak bisa cepat bisa baca. Kalau di kepalanya sudah mengamalkan MR, berarti setiap ada kesempatan, setiap kita melangkah kemanapun berada, bahkan di rumah sekalipun, di hati kita penuh dengan doa, di lisan kita penuh dengan disiplin kata. Nah, ini Cipete gelap, bisa dengar suara saya, Budila? Halo, Budila? Tapi ini, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu, jelas. Terdengar, oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan beri contoh. Hari ini materi kita adalah metode ya, teman-teman. Saya beri studi case tentang kalau sudah berparadigma Bimba. Nanti teman-teman juga ikut metode kita hari ini akan lebih banyak apa studi case dari teman-teman. Di sini saya berdiskus sama AI, saya dapat 4 studi kasus. Studi kasus yang pertama, jika sudah berparadigma Bimba, studi kasusnya itu adalah anak tidak fokus dan sering jalan-jalan. Nah, misalnya ada studi kasusnya adalah anak tidak fokus dan sering jalan-jalan. Gimana posisinya ya biar saya bisa cepet ya teman-teman. Oke, gini. Semoga dari studi kasus ini teman-teman jadi lebih paham ya. Apakah saya sudah berparadigma Bimba atau saya masih berparadigma les baca atau saya masih berparadigma les baca tapi saya sedang menuju ke paradigma Bimba, Bu, gitu. Studi case yang pertama, saat anak tidak fokus dan sering jalan-jalan. Kalau guru yang berparadigma Bimba, contohnya situasinya gini. Anak usia 4 tahun nih, anggaplah si Dodo. Ini tipe anak aktif. 10 menit awal sudah berdiri, jalan-jalan, melihat dinding kelas. Respon guru yang berparadigma Bimba, guru melihat minat dan kebutuhannya, bukan salah anaknya. Oke, yang kalau berparadigma Bimba ingin membahagiakan, berarti yang dilihat adalah minatnya. Yang dilihat adalah kebutuhannya, bukan kesalahannya. Kalau berparadigma les baca, kalau berparadigma Bimba, oh dia lagi lihat-lihat dinding. Dia berarti lagi ada yang disuka nih di dinding. Ya. Apakah ada cicak, ada apa? Kita fokusnya di situ. Tapi kalau paradigma les baca, yang dilihat adalah kesalahannya. Ya, kesalahannya apa? Udah 10 menit kok diri aja. Gitu. Ini dilihat dari isi kepala kita ya, paradigma itu. Paradigma itu adalah cara pandang. Tapi kalau paradigma Bimba berarti cara pandang terhadap proses
belajar yang menyenangkan. Kalau paradigma les baca, cara pandang terhadap proses belajar yang fokus pada hasil. Lanjut. Guru turunkan guru turunkan tuntutan. Turunkan garis kebenaran kalau DMR ya. Turunkan tuntutan. Tapi yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan adalah kebahagiaan belajar. Oke. Yang pertama yang dilihat minatnya, kebutuhannya, lalu naikkan kebahagiaan belajarnya. Terus berkata lembut. Adek mau lihat dinding dulu ya? Yuk, lihat bareng Bu Guru yuk. Kalau ini kan kalau kasusnya satu anak ya. Tapi tetap kita punya bisa merespon seperti itu. Setelah beberapa menit, guru mengajak kembali sambil memberi stimulus. Adek mau pilih mewarnai dulu atau mau menggambar mobil dulu? Gitu. Misal mau mewarnai stick dulu atau mau mewarnai gambar dulu. Nah, kegiatannya tetap one on one, berbasis multi system. Anak tetap senang, dilihat dulu. Oh, berarti pilihannya dia mau mulai milih. Lalu guru mencatat di buku refleksi. Misalnya di catatan afeksi kecil gitu ya. Oh, hari ini aktif, sangat aktif hari ini. Perlu aktivitas awal dulu nih untuk motorik ringan. Bikin, bikin catatan. Ciri paradigma Bimba apa? Anak adalah sahabat tumbuh. Tumbuh bukan cepat, belajar itu minat, bukan kejar target. Guru juga manusia yang belajar dan menyesuaikan. Anak adalah sahabat tumbuh. Saat saat anak melakukan yang seolah-olah eh, tidak seharusnya, anak harusnya masuk, duduk, ngerjain. Nah, berarti itu bukan paradigma Bimba, itu paradigma les baca. Jadi, tapi kalau paradigma Bimba, saat anak melakukan apapun, itu akan menjadi proses tumbuh kita. Karena anak adalah sahabat tumbuh, karena anak adalah tempat kita belajar. Nah, sekarang sebaliknya nih, dengan studi case yang sama. Anak 10 menit nggak mau duduk ya, masih diri-diri aja. Kalau paradigma kita les baca, guru langsung menegur, Dek, ayo fokus, jangan kemana-mana, duduk. Nah, kalau paradigmanya les baca. Karena kan ini studi case anak yang aktif ya. Anak dipaksa mengerjakan buku atau lembar kerja. Guru merasa di otaknya nih kalau sudah les orang apa paradigmanya les baca, guru merasa anak sulit diatur, nggak kooperatif. Berarti tidak bahagia. Kenapa? Karena menyalahkan anak. Sedangkan kalau berparadigma Bimba, anak belum mau duduk, di, apa yang bikin bahagia? Karena belajar. Oh, anak gak mau duduk. Berarti saya harus belajar lagi nih. Kalau di ilmu Bimba. Kalau di ilmu MR, misalnya, kalau di ilmu MR, misalnya, oh saya punya dosa apa nih? Saya harus turunkan garis kebenaran. Nah, kita doain anaknya, ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, tenangkan hatinya, tentramkan jiwanya, bahagiakan ia dalam belajar. Komplit kan ya, paradigma Bimba dan MR. Kalau paradigmanya les baca, anak susah banget sih diatur. Nah, garis kebenarannya tinggi. Kalau garis kebenarannya tinggi, itu berarti ngikutin, kalau di MR ngikutin iblis, ngikutin setan. Tapi kalau gak menurunkan garis kebenaran, kita ngikutin Nabi Adam. Nabi Adam nggak pernah tuh ada kisah nyala-nyalahin iblis, nyala-nyalahin setan karena sudah mempengaruhi untuk makan buah kuldi kan. Tapi yang dilakukan Nabi Adam adalah terus meminta ampun sama Allah. Ini saya salah saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya nggak ngikutin perintah Engkau, saya melanggar perintah Engkau. Fokusnya di perisai dirinya, fokusnya di kesalahannya. Nah, terus kalau gurunya les paradigmanya les baca, guru marah dalam hati. Kemudian kalau di sini enggak ya, memberi laporan negatif ke orang tua enggak kita sini. Nah, kalau ciri paradigma les baca, fokus pada perilaku duduk diam. Tapi kalau paradigma tadi apa? Fokus pada, oh anak lagi suka lihat-lihat dinding nih. Nah, lihat fokusnya di kesukaannya. Berarti kita mulai lewat diskusinya, dialognya lewat kesukaannya. Nah, kalau paradigma les baca, anak dianggap salah kalau tidak mengikuti instruksi. Lalu target pembelajarannya, kalau les baca, materi habis, bukan minatnya tumbuh. Terus mengabaikan karakter alami anak usia dini. Karena anak usia dini kan memang dunianya bermain ya. Maka di sana kita menjadi pembelajar
agar menjadi bahagia. Kenapa sih? Maksudnya belajar gimana sih, Bu? Dengan kita belajar dari anak, kita belajar mengerti anak, kita belajar mengolah studi case bersama anak untuk menumbuhkan minatnya, kita akan menjadi pribadi yang mudah memahami orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang mudah merasa terumbu karang karena kita mau memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena memuliakan dan membahagiakan orang lain itu kan ya harus sesuai dengan setiap orang kan beda-beda ya. Kayak kita belajar bahasa kasih aja tuh, belajar bahasa kasih lewat anak-anak, kita jadi latihan. Oh, kalau anak yang bahasa kasihnya ini berarti begini. Nah, lalu nanti di rumah tangga orang tua saya bahasa kasihnya ini. Oh, teman saya bahasa kasihnya ini. Oh, kalau pasangan saya bahasa kasihnya ini, anak saya bahasa kasihnya ini. Itu kan berarti kita sedang menjadi magnet rezeki karena kita memuliakan dan membahagiakan orang lain dengan cara kita memahami gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya Bu Dwi suka banget apa ya, misalnya Bu Dwi suka banget apa buah-buahan, misalnya suka buah-buahan. Dikirimnya yang Bu Dwi tidak suka, berarti kan asal-asalan tuh, asal-asalan. Kalau kita membahagiakan orang lain, salah satunya kita mempelajari kebutuhan orang lain. Nah, dari anak-anak ini kita belajar, jadi bahan percobaan kita, jadi bahan latihan kita, gitu. Studi case yang kedua. Misal, studi case-nya adalah anak salah membaca atau salah menebak. Misalnya D, do, do. Wah, ini anak perasaan kalau D kayaknya masih lupa-lupa terus deh, misalnya studi case-nya. B-nya udah, G-nya udah, kan B, D, G, K, M, P, E, C. Tinggal D-nya doang nih. Kenapa ya lupa-lupa terus? Misal, studi case-nya gitu. Kalau guru yang berparadigma bimba, misalnya nih, oh hari ini dia D-nya masih lupa-lupa lagi nih. Nah, guru yang pertama direspon adalah guru tersenyum, menjaga suasana aman. Kan kita ruang tumbuh ya, harus aman. Wah, hampir. Coba kita pelan-pelan lagi. Gitu. Terus guru menggunakan metode one to one, suara lantang, eh, one by one kali ya. Suara lantang, visual, permainan kecil. Berarti ini kan, oh diapain ya? Berarti kita mikir lagi. Coba hari ini lebih banyak verbal verbal D-nya nih. Coba lewat apa ya? Entah lewat gambar, lewat apa. Kita berpikir, kita belajar. Sambil ilmu LMR ditambahnya saat itu kita langsung doakan dia nih. Jadi ubah komen, mungkin kita pengen komen negatif gitu, langsung kita ubah dengan doa. Itu cara jalur singkatnya. Guru memberi penguatan positif walaupun salah. Adek keren sudah mencoba. Kita coba lagi ya. Misalnya namanya Didi, gantian tadi Dodo. Didi keren udah mencoba. Kita coba lagi ya. Nah, terus guru mengulang sampai anak senang mencoba, bukan sekedar benar. Inti paradigmanya apa? Salah itu bagian dari proses. Salah itu bagian dari proses. Yang penting anak mau mencoba. Ya, yang penting anak mau mencoba. Kayak proses naik sepeda. Semakin sering mau mencoba, semakin sering mau dilatih, pasti nanti akan bisa lama-lamanya. Jadi fokusnya apa? Fokusnya minat. Minat berarti prosesnya harus menyenangkan. Nanti dampaknya hasilnya akan baik. Nah, sama nih, misalnya anak lupa-lupa, tapi paradigmanya les baca. Guru guru berkata misalnya, guru bilang, salah dek, itu bukan B, itu D, 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 D. Ayo dong, yang bener dong. Nah, kalau les baca tuh karena orientasi hasil. Jadinya orientasinya kalau orang apa les baca menyalahkan anak. Kalau paradigma bimba kita belajar lagi. Kita yang akan bahagia karena kita belajar. Akhirnya apa? Anak jadi tegang, takut ditegur lagi. Guru berkali-kali menyuruh mengulang huruf itu lagi tanpa variasi. Nah, anak makin kehilangan kepercayaan diri. Ciri paradigma les baca apa? Orientasinya benar, salah. Udah nggak belajar. Benar, salah. Yang disuruh belajar adalah anak. Sedangkan yang wajib belajar
belajar adalah orang dewasa. Anak ditumbuhkan minat belajarnya. Lalu ciri dari paradigma les baca menekan anak, bukan me, bukan dirinya menjadi lebih belajar, tapi menekan anak. Lalu tidak memfasilitasi minat dan membuat anak takut membaca. Oke, studi case yang ketiga, anak lambat dalam pemahaman. Kalau guru berparadigma Bimba, ini ceritanya anak usia 5 tahun masih kesulitan mengenal huruf. Respon guru nggak panik dan tidak membandingkan. Ini memang tidak mudah, tapi kita harus berlatih. Guru turun ke small step yang lebih sederhana lagi. Guru menggunakan metode permainan, cari lagi, kalau ini kenapa ya adiknya, kita coba lagi yang lain, coba lagi tanya sama teman, coba tanya sama AI, tanya lagi, coba lihat di YouTube. Kita jadi belajar. Kalau di ilmu MR, berarti ini karena dosa saya yang mana ya? Coba kita bawa ke sholat taubat anak ini salah saya ya Allah, ini untuk menggugurkan dosa saya yang mana ya? Ini pasti salah saya. Gitu. Udah dapat ilmu langit bumi nih teman-teman nih, Masya Allah. Termasuk saya ya. Tadi sebelum sebelum mulai selalu saya awali dengan sholat taubat dulu ya. Lalu lalu sebelum mulai pun saya tadi dapat garpu talanya tuh yang bikin saya luar biasa indah banget sih Allah. Setiap kali kita turunkan garis kebenaran dan kita mengakui salah tuh Allah kasih ayatnya tuh indah banget. Guru mencatat di front progress. Minat mulai stabil, proses bertahap, fokus pada pengenalan huruf melalui permainan. Nah, yang difokuskan guru, anaknya anaknya sangat mau mencoba, prosesnya bertahap, sangat bagus. Yang dilihat tuh anak saat lambat itu bukan hasilnya nih, tapi prosesnya nih, proses anak terus mau mencobanya. Berarti kita yang lebih belajar lagi, lebih variatifnya gitu ya. Di kepala kita saat anak misalnya ada yang belum cepat gitu, oh, setiap anak unik. Setiap anak unik. Proses boleh lambat, asal bahagia. Penguasaan minat adalah yang utama. Berarti anak ini Allah pengen mengajarkan saya secara yang berbeda lagi nih. Tapi enaknya kan kita sudah pakai jalur percepatan ya, pakai apa? Buka perisainya, turunkan garis kebenaran, terus kita bawa ke sholat tobat. Kalau sudah hati kita tenang nih, nanti ada aja tuh dari Allah caranya. Sambil kita tetap berikhtiar. Nah, kalau guru berparadigma les baca, responnya apa nih? Guru gelisah nih, karena anak belum maju, anak belum naik, lambat banget sih nih. Iya. Terus guru berkata, kamu sudah benar, kamu sudah besar, masa huruf gini aja nggak bisa-bisa sih, dek. Emang paling paling mudah tuh ya, bahkan juga saya melakukannya. Paling mudah tuh emang nyalahin anak karena mereka nggak berdaya untuk melawan kita. Ya, istighfar ya. Astagfirullahaladzim saya ya. Astagfirullahaladzim. Lalu guru memaksa anak menghafal. Guru melapor ke orang tua, ini enggak ya. Kemajuannya lambat sekali. Ah, enggak. Enggak. Weh. Lalu paradigma les baca, bandingkan anak satu dengan lainnya. Tekanan akademi. Yang penting cepat bisa baca. Prosesnya lupa. Hasil adalah segalanya. Gitu. Ini yang nah ini sedikit deh 4 sama 5. Studi kasus yang keempat, anak nggak mau masuk kelas misalnya nih. Guru kalau berparadigma Bimba, guru menyambut dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sebut nama, ya gitu. Mengikuti mood anak kurang lebih 3 sampai 5 menit. Guru bertanya lembut, adek mau mulai dengan apa hari ini? Guru menciptakan rasa aman, bukan memaksa. Nah, ini kan sambil sambil kita sama anak-anak yang lain, pasti dianya di spill ya. Karena kan kita bukan pegang satu anak seperti itu. Kalau misalnya agak kesulitan, bisa minta bantuan kepala lain. Tapi kalau guru yang berparadigma les baca, saat anak nggak mau masuk, guru berkata, ayo masuk dek, jangan manja, udah gede. Ya, gitu. Terus anak makin takut dan menolak, orang tua jadi merasa bersalah atau ikut-ikutan marah.
Nah, ini nih mungkin ini juga menjadi tekanan, tapi ini jadi bagian yang sedang difokuskan bersama saya, Budila, Budwi, dan Bulia ya. Studi kasus orang tua menuntut anak cepat bisa baca. Kalau guru yang berparadigma Bimba, guru menjelaskan di Bimba target utamanya minat mama dan rasa percaya diri dulu. Kemampuan membaca nanti akan ikut tumbuh gitu. Kita sampaikan orientasinya utamanya adalah minat. Seperti itu. Guru memberi contoh progres minat anak. Misalnya, kemarin mah kakak itu mengerjakan sama sekali nggak mau mengerjakan awal-awal. Lalu dia sudah mau mengerjakan satu. Sekarang keren loh mah, kakak udah mau ngerjain 10, bilang gitu. Misalnya, tapi hari ini kakak belum mau, misalnya belum mau bawa PMR. Nah, PMR kan harus yang dia sudah bisa kerjain ya, nggak boleh harus diajarin, nggak boleh diajarin orang tuanya. Bener-bener yang udah, nanti kita ada materi PMR. Nah, kalau hari ini dia misalnya mau bawa PMR baru satu. Tapi kemarin nambah loh, Mah. Nah, yang kita orientasikan itu progres yang kita lihat dari anaknya. Kalau kita orientasinya paradigma Bimba, kita tuh bisa melihat proses itu. Kita bisa menceritakan proses itu. Tapi kalau paradigma kita les baca, kita nggak punya tuh pengalaman-pengalaman, kita nggak melihat tuh proses anak, setiap detail proses anak tuh nggak ada di kepala kita kalau kita paradigmanya les baca, karena benar salah, bisa enggak les baca kan gitu. Akhirnya apa, orang tua menjadi tenang dan paham. Contoh misalnya, oh iya, si kakak menggambarnya tuh semangat banget, Mah. Si kakak tuh warnanya rapi banget loh, Mah, misalnya. Wah, kakak ternyata punya kelebihan di sini, Mah. Kan orang tua juga jadi tenang. Oh, ternyata anak saya punya kelebihan kelebihan di bidang lain yang lebih cepat, misalnya gitu. Jadi orang tua menjadi tenang dan paham. Kalau guru yang paradigmanya masih les baca, nah, apa? Kayak begini prosesnya. Iya, Bu, nanti saya percepat, misalnya. Iya, Mah, nanti dipercepat. Guru menambah tugas, menekan anak, tidak mengikuti metode Bimba, anak jadi stres dan minat menjadi turun. Seperti itu, teman-teman. Nah, coba dari Bu Dwi dulu deh. Bu Dwi audio ya, karena mohon maaf ya teman-teman, saya nggak pakai coret-coretan. Dari dari 5 studi case tadi, kegambar nggak sama Bu Dwi? Paradigma Bimba dan paradigma les baca. Tergambar Bu Siwi. Bergambar ya, karena Bu Dwi auditori ya. Coba kita ke Marunda dulu. Marunda tadi saya gambarkan saat studi kasus kalau di kepala kita paradigma Bimba dan paradigma les baca. Tergambar nggak? Alhamdulillah Bu Siwi. Lebih tergambar nggak? Alhamdulillah tergambar. Lebih tergambar ya. Jadi selama ini memang sebenarnya paham, tapi bingung maksudnya penjelasan sebentar. Namanya begini. Nggak tahu. Takutnya paket atau apa. Oke, kalau dari Cipete, Bu Dila, kalau dari Bu Dila sendiri jadi lebih paham nggak paradigma Bimba dan paradigma les baca dari 5 studi case tadi? Paham Bu, tergambar dari studi kasus tadi. Coba Bu Dila mungkin bisa tanya beberapa teman-teman Bu Dila. Gimana Bu Yasmin, tergambar dari studi kasus Bu Siwi tadi? Alhamdulillah tergambar. Yang visual. Bu DJ tergambar gak? Tergambar. Tergambar ya. Aman Bu, tergambar semuanya. Oke, sebentar. Siapa, Mai? Hah? Oh, Excel. Oh, oh Excel Bu Dila. Telepon ke handphone saya. Oke. Kita berlatih terus ya. Karena memang kita sudah berabad-abad itu orientasinya adalah tes baca. Jadi kita ini di masa transisi yang terus bagaimana kita bisa menerapkan paradigma Bimba. Kalau menerapkan paradigma Bimba ditambah MR, wah itu kita
bahagianya makin cepet tuh. Bahkan kita jadi magnet rezekinya juga makin cepet. Tapi kalau kita berparadigma les baca, kita itu